Sebagai Gubernur Jawa Tengah, saya mendukung Samaway Adventure dalam pendakian 30 gunung Indonesia sebagai ajakan konservasi alam dan mengkampanyekan wisata hijau Indonesia. Mari jaga kelestarian dan kebersihan gunung sebagai sumber mata air kita. Salam lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi sama gua Awe dan sama orang-orang Battle gendut Scar ini. Adventure sama Orang Pancakaki. gendut. Sama Kang Indra dari Pancakaki dan Kang Awan dari Battle Scar Adventure. Sama ada Amang Gendang di belakang kamera. Udah mengakui cuman gak ikutan. Masih malu-malu. Sebelumnya terima kasih teman-teman, mohon maaf sejauh ini sama Wet Venture sendiri, Pancakaki sendiri, kalau Battle Scar masih agak rutin ya. Masih dia. Rutin. Tapi untuk sama Wet Venture dan Pancakaki hampir dibilang stagnan ya Kang ya. Stagnan Bisa ya. dibilang begitu. Bisa dibilang tuh hampir gua nggak bikin video serius 1 bulan lebih, mungkin lebih lah 2 bulan lebih. Bulanan. Upload terakhir video iseng gue ngomong sendiri gitu, ngomong sendirian, gue nggak pakai edit, gue langsung upload gitu. Iya, nonton. Iya, saking nggak ada orangnya gitu. Jadi emang kebetulan pas kita sendiri lagi nyiapin kegiatan ekspedisi 30 Summit Indonesia yang rencananya diadain di tanggal 24 Mei. Harusnya kita sudah berangkat, tapi karena kebijakan pemerintah tentang PPKM atau pembatasan buat ya intinya tidak boleh keluar jauh-jauh dulu lah gitu dengan bergerombol ya Kang. Bergerombol, jadi kayak gerombolan. Setidaknya kita coba untuk mengikuti aturan pemerintah dulu agar apapun yang kita lakukan yang niatnya baik, mudah-mudahan juga jadi baik. Amin. Amin. Karena kalau kita niatnya baik saja, kadang-kadang hasilnya belum tentu baik. Betul, Kang. Bang. Jadi apalagi kalau kita melanggar aturan. Jadi Patuhin lah. mudah-mudahan aturan PPKM-nya tidak diperpanjang lagi. Dan di bulan Juni ini kita bisa berangkat. Amin. Maksimum Amin, ya insya Allah tanggal 22 Juni kita sudah starting. Ataupun bahkan mungkin lebih cepat Kang, di tanggal 8 atau 7 kita sudah mulai starting. Amin. Amin. Jadi Ya Rabbal Alamin. antara minggu depan atau 3 minggu lagi tim sama ekspedisi 30 Summit berangkat. Kita mohon doanya kepada teman-teman untuk kelancaran acara ini. Siap. Buat teman-teman juga yang mau berdonasi, waduh, mau donasi nih. Lanjut. Simpel. Jadi donasi itu sifatnya namanya donasi ya, Betul. sukarela dalam artian nanti anggarannya akan dipakai untuk biaya edukasi untuk kelompok sadar wisata setempat, sama gimana masalah edukasi, masalah penanganan plastik dan masalah konservasi, masalah adopsi pohon. Adopsi ya. One man one tree ya Bang. Iya, betul. Kalau Kang Indra bilang 1 pohon 2 nyawa. Betul. Gitu sih Kang ya. Ya, caranya gimana? Gak apa-apa, di Sama Wet Venture itu ada kita kasih gift buat siapapun yang mau berdonasi. Artinya jika teman-teman melakukan donasi, kita akan berikan t-shirt Sama Wet Venture yang edisi Kompas ekspedisi, logo ekspedisi. Di situ tertera logonya Kang. Jadi logo originalnya dari Sama Wet Venture ada nomor registrasi, nomornya. Nomor registrasi bahwa misalkan Kang Awan, Bang, gue mau berdonasi dong, berapapun jumlahnya, kita donasi. Tentunya kalau nilai t-shirt itu 150.000. Kalau teman-teman mau sumbang 150.000 ya nggak apa-apa juga. Mau lebih juga ya nggak apa-apa juga. Syukur alhamdulillah gitu kan. Nanti teman-teman akan dapat kaos dengan nomor registrasi. Saya tuh cuma bikin 30. Oh 30 ya. Special 30. edition, limited Special edition. edition, dan saya tidak akan pernah membuat edisi Kompas itu lagi Terus dengan ya. 30. Jadi mungkin ada edisi yang lainnya. Nah, bukan cuma itu, nanti ada juga piagam penghargaan lah. Penghargaan, ucapan terima kasih dari Sama Wet Venture dan tim buat teman-teman yang sudah ikut berdonasi. Donasi ya Bang. Gitu. Singkat cerita, gue malas serius. Jadi gue ketemu Kang Awan, kebetulan Kang Awan udah dari 2 bulan yang lalu, Bang, kapan konten bareng lagi, berhubungan gue juga belum bisa konten. Cuman Kang Awan itu terus-terusan. Iya betul. Terus akhirnya dia
Udah deh, kita kalau misalkan nggak bisa Explore. offroad malam nih, Ah. offroad malam, gue mau nyampein cerita offroad malam gue nih Ya. kalau deh banget ya. Jadi duduk malam ya sambil cerita offroad malam. Iya, sambil santai. 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 Baru mulai bro. Ya, kamera 2 kebalik, kamera 2 kebalik. Posisi kita sekarang ada di Di kawasan Cibodas, tepatnya Cibodas. di camping ground Mandalawangi. Ya, Mandalawangi Cibodas. Jadi kita sedang ya kumpul-kumpul lah. Ya. Ya, kebetulan Bang Awe juga ada waktu senggang, dia ada waktu senggang. Kalau saya selalu senggang gitu ya. Kebetulan kita hari ini alhamdulillah bisa klik, bisa kumpul untuk ya sekedar menikmati jagung rebus, pisang sama ubi rebus gitu. tapi nggak ada minum nih. Minumnya belum nih, minumnya belum nih. Bang, minum Bang. Ngomong gendang, ngomong gendang. Jadi kita ada di posisi di Mandalawangi, bumi perkemahan Mandalawangi Cibodas, di paling ujung nih pinggir danau ya kan. Ya, betul. Bawah kita ada danau tuh. Wah, iya. Memang karena malam. Ya, nggak ada kelihatan. cuma gelap aja. Betul. Ya, betul. Kang Awan, Ya, Bang. lu kaku gitu. Iya, kedinginan, Bang. Kalau gue pakai jaket. Kang, Ya. lu ada cerita apa belakangan sih? Ada sih, Bang, cerita gua diikutin. Kopi lu. Oh ya, ngopi dulu. Masuk aja, masuk. Makasih. Ya, turun. Memang angkrik. Iya, ini Ya, ini bintang. Masuk sini, Bang. kita nih. Hey. Terus nggak mau masuk dia. Aduh. Jadi pernah gue bang main garis besarnya tuh di selama perjalanan gitu diikutin sama Kunti gitu. Bah. Ini dalam artian lu lagi ekspor mobil ya? Lagi jalan-jalan malam. Tahun berapa nih kejadiannya? Jadi itu sekitar tahun 2000 gue lupa bang. 2014 kalau nggak salah. 2014. Tempatnya di Hambalang. Hambalang. Oh, Hambalang. Sentul sini ya berarti ya? Jadi ini treknya trek sungai bang. Jadi kita ngelewatin 3 km itu full aliran sungai. Jadi waktu itu ceritanya gue kan lagi gabut lah, lagi bete. Biasa kan kalau gue bete pasti larinya off-road. Berapapun orangnya gue pasti berangkat. Nah hari itu tuh kebetulan gue lupa harinya bang. Kalau nggak salah sih itu Senin malam Selasa kalau nggak salah ya bang. Jadi gua terus saudara gua 1 orang, terus ada temen gua 2 orang tuh bang. Kita berangkat itu dari Bogor sekitar jam 7. Jam 7 malam. Karena gua offroad kan biasanya selalu malam kan, jarang siang. Jadi persiapan segala macam itu di rumah, akhirnya berangkat sekitar jam 7. Selama perjalanan sih menuju trek nggak ada masalah apa. Begitu gua mulai masuk Hambalang, terus masuk ke trek sungai itu bang, itu kan rada sulit juga ya treknya. Begitu masuk sungai, sekitar 100 apa 200 meter dari posisi gua masuk, mobil gua tiba-tiba mati bang. Lo pakai Cuma berapa mobil nih? Satu mobil aja. Satu mobil. Gua pakai waktu itu pakai XJ Cherokee. Nah, Cherokee gua mati, habis gitu, gue turun kan, itu sekitar jam 8-an mungkin ya, jam 8-an gue turun, di situ gue ngerasain hawa udah mulai nggak enak bang. Itu belum lihat apa-apa, cuman hawa udah mulai nggak enak. Udah gue cek mesin, gue starter nyala lagi mobil kan. Oke, gue lanjutin perjalanan di situ ngelewatin sungai-sungai, terus ada lumpur dalam lah. Alhamdulillah aman. 500 meter dari situ mati lagi mobil gua. Tiba-tiba mati bro. Mati. Pas gua turun itu di belakang gua ada sekitar 10 atau 20 meter ada sosok perempuan bang. Sosok perempuan ya seperti gambaran banyak orang lah. Pakaian putih gitu bro. Posisinya diem di belakang. Waktu itu gue bawa senter, cuman senternya belum kayak zaman sekarang kan, belum terlalu terang. Gue lihat, wah jangan-jangan ini apa yang orang sini sering bilang kalau jalur sungai itu tuh pernah ada yang mati bunuh diri lah, kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah. Gue istighfar aja bang, istighfar. Akhirnya saudara sama teman gue turun,
mereka juga ngelihat bang, ngelihat si sosok Kunti itu. Kita coba, udahlah cuekin lagi, coba untuk benerin mesin, akhirnya nyala lagi. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa mesin. Jadi begitu udah gue buka kap mesin, cek nggak ada masalah, starter nyala lagi. Nyala lagi, jalan lagi, itu sekitar udah jam 9 sampai jam 10, gue lupa bang. Itu kejadian lagi kayak gitu. Cuman yang ngebedain, waktu kejadian gue, jadi ini udah kedua ya berarti kejadian mobil mogok, kejadian ketiganya itu diawali dengan kabut bang. Kabut. Sebenarnya kan di Hambalang itu hampir jarang sih kabut ya. Cuman waktu malam itu gue ngerasain adanya kabut. Gue berhenti lagi, akhirnya gue memutuskan buat buka nesting. Udahlah bikin kopi ini pinggir sungai kan. Pinggir sungai. Gue ngopi, lagi santai, tiba-tiba jadi posisi mobil di depan gue ngadep ke mobil, di belakang mobil di pojok, itu ada sosok yang tadi lagi bang. Kunti lagi. Wah gue bilang, ini kayaknya ngikutin nih, udah nggak bener. Gimana nih, terusin apa gimana? Kalau kita balik juga kan jauh bang. Akhirnya kita terusin lagi. Kita terusin perjalanan, beres-beres, terusin perjalanan. Sekitar agak rada lama tuh bang sebelum mobil gue mati lagi. Begitu udah mau hampir keluar sungai, itu tiba-tiba nggak mau jalan lagi mobil. Mati lagi. Wah, gue udah pikir karena 3 kejadian ini gue udah mikir ini gue dikerjain. Gue diem di dalam mobil sama teman-teman, sama saudara gue. Doa aja sebisa-bisa gitu bro. Ya Al-Fatihah, Anas lah apa yang gue bisa kan. Di situ nggak mau jalan mobil gue nggak mau jalan, akhirnya gue turun. Gue nggak ngeliat tuh bang sosok itu bang. Gue nggak ngeliat. Terus tiba-tiba kabut yang itu muncul lagi. Kabut yang kedua tadi ya. Yang kedua tadi muncul lagi. Akhirnya gue penasaran kan, kesel maksudnya. Anjrit lu mau ngerjain gue atau gimana? Udah tahap emosi karena capek kan. Capek. Akhirnya gue cari, muter-muter nggak ketemu tuh bang. Begitu mobil starter dijalanin, kopel gue patah. Tiba-tiba. Kopel mobil lu patah? Kopel bagian depan. Jadi kan ini ada selongsong, ini kan masuk ini ya. Bagian sininya patah bro. Tiba-tiba patah. Padahal itu kopel gue beli masih baru lah istilahnya. Sebelumnya trek lu nggak berat-berat amat atau yang bisa membuat kopel mobil itu patah? Kalau dibilang berat sih medium ya. Dibilang berat juga. Di jalur Hambalang lah ya. Medium, cuman ya memang ada beberapa kayak pasir hisap lah. Yang rada beratnya itu doang sih. Nah itu, dan anehnya patahnya itu di trek yang biasa aja gitu bang. Biasanya kan kalau gua sentak abis-abisan mobil baru dar patah kan. Kalau ini enggak. Jalanan biasa. Pas jalan, baru jalan sebentar, terus patah. Nah mau nggak mau kan itu mobil udah nggak bisa jalan bang. Akhirnya gua memutuskan bagi 2 tim. 1 tim nunggu di mobil, 1 tim jalan bro. Nyari perkampungan. Karena kalau dulu gua off-road kan masih modal nekat, istilah katanya. Kalau sekarang gue bawa genset, bawa alat las, bawa peralatan, bawa segala macam. Kalau dulu enggak bang, masih gue pengen off-road ya off-road bawa mobilnya gitu. doang gitu. Bawa ban juga nggak bawa dongkrak. Bener, iya bener bang. Kalau kempes udah repot gitu. Akhirnya gue jalan sama saudara gue, 2 orang teman gue ini nungguin di mobil. Gue jalan, sepanjang jalan itu nggak berhenti, gue merinding. Itu perkampungan kalau memang ini rasanya jauh bang. Jadi perkampungan itu adanya di sekitar berapa kilometer dari trek gua patah itu lah. Kalau nggak salah 2 atau 3 kilometer dan itu banyaknya pohon bambu bro. Menuju perkampungan itu. Perasaan gue udah nggak enak. Gue mau ngeliat ke belakang juga males kan. Terus gue jalan pakai HT kan. Nggak lama yang di mobil ini kontak gue. Bro, buruan. Kenapa? Ini mobil ada yang goyangin katanya. Serius lu? Serius. Lu turun, takutnya itu orang. Soalnya kan di situ kan tempat ini bro penggalian pasir.
siapa tahu di situ ada supir truk atau apa, Iseng gitu gedor ya. kali atau iseng gimana, tempatnya dilewatin kita nggak permisi. Ya udah lu turun lu coba, gua nggak berani gitu. Karena gua nggak dengernya suara cewek, jangan-jangan yang tadi bro, karena teman gua memang ngeliat bang, yang di kejadian kedua itu memang ngeliat. Lu udah tunggu gua gimana ini harus nyari alat las gua. Jadi si kopel gua copot waktu itu bro, gua bawa ke, gua nyari tukang las lah di desa itu. Terus jalan itu merinding, gua nggak pernah berhenti. Jadi kok gua ngerasanya kuntilanaknya ini ada dua bang, yang satu ngikutin gue, yang satu di mobil. Iya. Perasaan gue gitu ya. Terus gue jalan, gak ada penerangan sama sekali, senter pun cuma satu kan. Akhirnya ketemulah sama satu perkampungan dan gue nyari bengkel las. Gue ketok, malam-malam tukang lasnya keluar. Kenapa bang? Ini mobil saya patah ini ya, tolong lasin. Patahnya di mana? Di jalur sungai ini. Oh kenapa malam-malam lewat situ? Katanya. Kan nggak boleh. Oh nggak boleh kenapa? Ya di situ memang banyak ada ceritanya katanya. Ada sosok genderuwo lah, terus ada sosok kuntilanak. Ah ya udahlah pak, gimana lagi kata gue kan gitu ya bang. Yang penting ini kopel saya dilas, saya bisa pasang, saya langsung balik pak. Oh ya udah tuh, mau diantar ke sananya. Ayo boleh deh pak. Jadi kan Dengan senang hati. iya, karena memang gua takut, pertama gua takut, kedua gua jalan capek banget bro. Segini kan lumpurnya. Oh ya udah deh. Ternyata ada jalan lain. Ada Lebih jalan lain. dekat. Jadi motong kompas dia, ada lewat perkampungan gitu. Singkat cerita gua berhasil masangin si kopel itu kan. Masangin kopel itu, gua pikir, oh ya udahlah yang penting kita nggak usah ngikutin jalur ini, nggak usah diterusin. Gimana caranya kita potong kompas langsung keluar dari sungai. Udah tuh kita cari jalurnya kan. Akhirnya ada jalur celupan gini bang, tapi emang harus nge-winch gitu. Jadi posisinya gini bro. Jadi gua harus nabrakin mobil gua ke dinding, naikin dikit, baru nge-winch. Nah, udah gua akhirnya berhasil nge-winch tuh. Begitu sampai atas, lapar kan, karena tadi gua nesting buat ngopi doang. Udah lapar, gua buka lagi peralatan buat masak. Kita bikin Indomie nih bang, 4 orang ini, gua sama saudara gua sama teman gua bikin Indomie. Lagi santai bro, lagi cerita ngobrol. Apaan ya tadi ya? Gua sih ngelihatnya kunti kata gua gitu. Ya gua juga ngelihatnya kunti. Tapi yang satu orang ini ngomongnya itu, gua nggak ngelihat kuntilanak, gua ngelihat sosok tinggi besar gitu. Belah mana? Yang lu tunjuk tadi itu kunti. Waduh kata gua. Jadi 3 orang ngelihat sosok kuntilanak, 1 orang ngelihat sosok tinggi besar bayangan katanya hitam. Kata gua, lu gimana bisa ngelihat bayangan, itu kan gelap katanya. Ya tapi gua ngelihat sosok itu katanya. Ya udahlah nggak usah dibahas lah, yang penting kita makan dulu sekarang. Makan, ambil ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Oh untungnya kita selamat ya gini. Gua kan akhirnya ada banjir bandang kan di situ. Sempat juga waktu tahun 2017 gua kena di situ bro, banjir bandang itu kan. Yang mobil Jeep ya? Yang CJ, yang T-Rex. Habis gitu, lagi makan, tiba-tiba dari jauh itu bang, itu kan di situ tumbuhannya kayak apa sih bro? Bukan ubi apa? Tales. Kayak apa? Tales apa gitu ya? Singkong. Di pohon-pohon singkong itu ada yang jalan bang. Kenceng bro dari jauh. Ori. Pikir gua kan babi liar. Karena penduduk sekitar. Ya, daerah situ memang daerah tempat. Nah waktu kita off-road juga kan ada yang lagi ngorok babi kan. Lagi berburu Gua pikir babi. Babi. Loncat. Gua naik ke kap mesin. 2 orang nih naik ke kap mesin. Terus 2 orang lagi naik ke atas roof rack. Tumpah kan semua kan. Pas gue lihat apa bang? Itu harimau. Gue nggak ngeliat, sorry. 2 orang teman gue yang di atas ngeliat itu harimau belang, tapi warnanya stabilo. Terang maksudnya. Nyala terang, terus stabilo warna kuning gitu bro. Kuning apa sih? Hijau stabilo. Hijau stabilo. Warna gitu. Tapi wujudnya harimau. Harimau.
Gedenya katanya sih lebih gede dari harimau. Dan itu nyenggol mobil gue. Jadi pas mereka naik, udah pada naik, wah, itu dihantam bro apa? Kompor kan di belakang mobil ya. Jadi ini kompor, ini Cherokee gue belakangnya kebuka gini, anak-anak udah naik sini, gue di depan, mobil ini gue yang boom. Rasa semua ngerasain itu. Gue kerasa. Gue di klap mesin depan aja ngerasa. Semua gue duduk. Astagfirullahaladzim. Akhirnya gue sih nggak ngeliat ya. Cuman kerasanya tuh udah gimana sih bang? Tiba-tiba kuping nggak ngedengar apa-apa. Terus gue nggak bisa ngerasain apa-apa. Langsung peng, dingin terus istilah kata angin pun nggak kedengeran bro. Beberapa saat gue ngerasain kayak gitu. Udah, nggak usah dibawa. Akhirnya gue tinggalin tuh kompor segala macam. Pintu belakang juga nggak gue tutup bang. Gue jalan buat kenceng. Di depan gue ada motor kenceng dari arah berlawanan. Berhenti, Pak tolong saya. Bapak bawa senjata nggak? Enggak, kita bukan perbakin kata gue kan gitu bang. Kenapa? Itu ada babi liar. Ya udah Pak, babi liar mah. Bapak di belakang saya aja, saya ini. Enggak, masalahnya saya usir dia nggak mau gerak. Jadi diem di tengah jalan. Segede gimana babinya? Setengah mobil bapak ini. Setengah Cherokee segimana bro? Situ gua. Tapi babi yang dilihat. Yang dilihat sama si bapak yang pakai motor itu. Babi dengan ukuran yang Gede lah. Setengah Cherokee mah ya. Gede banget tuh ukuran babi. Meter lah ya. Oh Lebih. Hampir 2 meteran panjangnya. Jadi dia ngelihat motor, si matanya ngelihat bro, ngeliatin si bapak ini nih. Kanan kiri. Tapi nggak mau gerak. Dia diem ngalangin. Aduh kataku gue udah ketemu Wunti, udah ada yang bilang teman gue tuh ketemu sosok Gendrowo, udah ketemu macan warna stabilo, sekarang ada babi segede mobil. Gue udah aduh astagfirullahaladzim gimana ini. Udah Pak gini aja, kira kan gue berhenti gue tutupin lu kan bagasi gue belum tutup. Itu barang gue udah ketinggalan banyak nah udah bodo amat. Bapak gini aja, lah Pak kita bareng, Bapak di belakang saya gimana? Terus gimana? Kalau itu sampai ada babi itu buat tabrak Pak. Bener Pak, tapi Bapak anterin saya ke rumah saya. Rumah Bapak belah mana? Ya rumah saya sih itu deket jembatan, deket jalan keluar gitu Pak. Ayo Pak, saya anterin. Kalau memang itu ada babi liar, saya tabrak. Kalau memang tiba-tiba Bapak ngerasa sesuatu di belakang, klaksonin saya yang panjang. Akhirnya bareng tuh sama bapak duduk situ. Bareng, habis gitu, singkat cerita, gua nyampe rumahnya dia, udah beres gitu nggak ada apa-apa. Akhirnya kita cerita-cerita bareng-bareng, gue suguhin kopi, suruh makan lah segala macam karena kita baru makan dikit kan, udah tumpah gitu bang, udah tumpah sama itu. Akhirnya dibikinin mie gitu. Ya paling yang horor, yang gua ngerasain horor sih harimau warna stabilo itu bang. Gue flashback di awal. Kuntilanak yang lo lihat pertama itu secara wujud dia di bawah atau di atas batu ataukah dia lagi melayang ataukah dia di atas pohon. Jadi gini bang, ini kan bantaran sungai. Sungai ini ada bantarannya di atasnya kan dikit. Yang biasanya ada ilalang terus ada. Nah itu posisinya di situ. Pinggir sungai lah. Pinggir sungai. Posisinya di atas gua bang. Ngelihat saling tatap atau dia madep kemana? Yang pertama itu kan nggak ada. Yang kedua itu ngebelakangin gua. Gue lupa nih yang kedua apa yang ketiga itu ngebelakangin gua. Yang kedua kalau nggak salah. Itu ngebelakangin gua karena gua ngelihat rambutnya kan. Oh rambut sampai bawah. Segini bang. Oke, sepinggang. Sepantat lah. Kurang lebih segitu. Yang ketiga gue ngeliat dia ke arah persis ngadepnya ke gue. Nah begitu persis ngadep ke lu secara wajah, apakah dia putih ataukah dia hitam polos ke dalam, apakah tutupan rambut atau gimana? Jadi kalau pas ngadep gue nggak ngeliat mukanya bang. Yang gue lihat bajunya sama rambutnya ada segini. Bagian depan di sini, sebelah kiri toh ya? Sebelah sini dong. Jadi kayak rambutnya gini kelihatan. Muka nggak kelihatan? Muka nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh bukan nggak ketutup rambut, cuma nggak kelihatan aja muka. Nggak kelihatan karena
dulu mobil gue cuman ada spotlight depan, ada LED bar depan, belakang nggak ada kan. Jadi pas memang gue ngeliat itu, karena cahaya bulan mungkin. Kalau baju sih kelihatan jelas, bajunya kelihatan jelas. Cuman kalau muka segala macam, kalau rambut kelihatan karena backgroundnya kan baju. Oke, background putih lah. Nah, terus ya berarti kan ini posisi ngeliat kuntilanak kedua kan ya. Teman lu tuh ada yang ngeliat di situ posisinya Kunti, tapi ada juga yang ngeliat posisi Gondoruo. Sosok Tapi besar. ini anak sama-sama meyakinkan bahwa memang itu mereka lihat masing-masing, yang satu ngeliat kuntilanak, satu Iya. ngeliat Gondoruo. Begitu kita sebelum kena sama macan itu bang, sama macan yang stabilo itu, kita kan cerita-cerita. Gua penasaran, lu ngeliat sosok Gondoruo-nya sebelah mana? Itu yang lu tunjuk, berarti kan Di posisi yang sama di kurang lebih posisi yang gitu ya. sama. Jadi 3 orang itu ngelihat sosok kuntilanak berdiri, yang 1 orang ya, ngelihatnya itu bukan kuntilanak. Jadi itu bayangan tinggi besar. Gitu. Kalau ini sih ini ngebahas yang posisi yang lihat ya kan.